1444 Hijriah, kita akan melangsungkan acara kita yakni cerita untuk adik berkaitan dengan hari ini Minggu 9 April 2023. Kita akan bersama dua teman-teman kita akan kita sapa hari ini di cerita untuk adik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di samping. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih Kakak Nadir sore hari ini akan nyapa nih dua teman-teman kita yang gagah, ganteng. Aduh, cakep-cakep nih. Kita sapa dulu nih. Kakak panggil dulu nih, nama-namanya agak sulit kayaknya ya. Yang pertama Muhammad Akdan Bara Anaki. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Akdan. Waalaikumsalam. Waduh, suaranya menggelegar. Sehat ya? Sehat? Gimana puasanya? Nggak ada yang bolong. Nggak ada yang bolong, nggak ada yang batal ya? Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Ini teman kita Adan, Muhammad Akdan dari SD Islam Al Azhar 45 Sako, bener ya? Ya. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, berarti 2 tahun lagi tamat dong ya? Iya. Oh, oke. Nanti sama kakak kita akan dengerin cerita hari ini, apa sih topiknya? Syukur? Syukur nikmat. Syukur nikmat. Sebentar, kita sapa satunya nih, teman kita Zahid Azam Abdillah. Assalamualaikum Zahid. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, panggilannya apa? Azam ya? Azam. Azam, SD Islam Terpadu Darussalam Palembang ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, yang satu kelas 4, satu kelas 5. Oke, Iya. puasa semua ya? Puasa? Azam nggak ada yang batal? Enggak kok. Enggak ya, sampai selesai nanti. Baik, teman-teman, ini dua teman-teman kita akan bersama kita di Cerita Untuk Adik dengan topiknya syukur nikmat. Kakak mau tanya ke Azam dulu nih, kalau bentuk syukur nikmat kita kepada Allah tuh gimana sih caranya kalau sebagai seorang anak gitu? Rajin beribadah, menghormati orang tua. Iya, terus itu aja, masih banyak yang lain ya? Ya, kayak rajin belajar. Rajin belajar juga seperti itu, mensyukuri nikmat. Baik, nah nanti juga kita di acara ini buka
di handphone itu teman-teman yang mau nyapa nanti ya. Dan juga lagu-lagu udah kakak siapin. Oke, silakan kakak Srik berdua dulu nih, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Silakan Azam sama teman kita yang ganteng. Ya, silakan. Oke, Kak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore pendengar Persatu dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Berjumpa kembali di program Cerita Adik hari Minggu 9 April 2023 di channel kesayangan kita RRI Pro 1 Palembang. Bersama saya Kak Azam. Kak Azam akan menemani pendengar semua yang ada di rumah selama 60 menit ke depan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tak kenal maka tak sayang. Belum kenal, mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Zahid Azam Abdillah, biasa dipanggil Kak Azam. Saat ini Kak Azam sedang duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, tepatnya di SDT Darussalam Palembang. Nah teman-teman, seperti biasa di episode cerita adik hari ini, Kak Azam bakalan ditemani sama teman Kak Azam, namanya Kak Adan. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Adan. Kak Adan, udah mulai nih. Ayo semangat, kita sapa dulu pendengar di rumah. Halo Kak Azam, halo teman-teman semua yang di rumah. Kak, Adan lemes banget hari ini. Buka puasanya masih lama. Nggak boleh begitu Kak Adan. Walaupun sedang berpuasa, kita harus tetap semangat. Puasa nggak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Justru dengan puasa kita harus tambah semangat. Kan kita mau menghibur teman-teman pendengar di rumah. Ya juga ya Kak Azam. Oke deh, Kak Adan semangat. Nah gitu dong. Apa kabar nih Kak Adan? Alhamdulillah baik Kak. Kak Azam gimana? Semoga baik juga ya Kak. Tentunya dong Kak. Nah sekarang giliran Kak Adan kenalin diri ke teman-teman pendengar yang ada di rumah. Ayo Kak. Oke, terima kasih Kak Azam. Halo teman-teman pendengar semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya kenalin nih, namaku Muhammad Ahdan Bara Anaki, biasa dipanggil Kak Ahdan. Sekarang usia Kak Ahdan 10 tahun. Saat ini Kak Ahdan duduk di kelas 4 SD Islam Al-Azhar 45 Sako Palembang. Nah para pendengar, itu tadi sedikit perkenalan dari kita berdua ya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal bulan puasa, hari ini Kak Adan puasa nggak? Puasa dong Kak. Kalau Kak Azam nggak puasa nggak hari ini? Puasa dong pastinya. Semoga teman-teman di rumah lancar ya puasanya. By the way, memasuki hari ke-18, Kak Azam belum ada yang bolong loh puasanya. Kalau Kak Adan puasanya sudah ada yang bolong belum? Kak Ahdan juga alhamdulillah puasanya lancar, belum ada yang bolong. Semoga puasa kita semua lancar ya sampai hari terakhir Ramadan. Amin. Baik teman-teman, kembali ke tema hari ini di program Cerita Adik RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Nanti kita berdua akan berbagi cerita dan ngobrol seru bareng teman-teman semua sambil menemani teman-teman menunggu waktu berbuka puasa. Seperti biasa, kita juga akan membagikan sebuah cerita yang seru dan mengedukasi. Pastinya bersama siswa-siswi sekolah dasar se-Sumatera Selatan. Penasaran tema yang akan kita bawakan hari ini? Jangan kemana-mana ya, tetap stay
tune di channel kesayangan kita RRI Pro 1 Palembang. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Tetap di Cerita Adik. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Esa. Siapa yang menciptakan bukit-bukit dan sungai? Siapa yang menciptakan lembah-lembah nan ngarai? Siapa yang menciptakan samudra? Siapa yang menciptakan gurun Sahara? Siapa yang mengajarkan awan-awan melayang? Siapa yang mengajarkan turunnya hujan? Siapa yang menciptakan pohon dan hutan? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mulia, Allah Maha Esa. Siapa yang mengajarkan bunga-bunga mengembang? Siapa yang mengajarkan burung terbang? Siapa yang mengajarkan ikan berenang? Siapa yang menciptakan air kehidupan? Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Esa. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Harmoni di bulan suci Ramadan bersama RRI.
Balik lagi bersama kami di Cerita Adik RRI Pro 1 Palembang. Nah teman-teman, gak terasa ibadah puasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Tepatnya di hari ke-18. Alhamdulillah kita harus bersyukur karena masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Ngomong-ngomong soal bersyukur, Kak Adan ada tema cerita apa hari ini? Nah, Kak Azam, di cerita adik hari ini Kak Adan akan ngasih sesuatu yang beda. Kak Adan akan ngasih tausiah tentang syukur nikmat. Wah, keren banget. Oh iya teman-teman, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Kak Adan, Kak Azam mau ngingetin lagi kalau kalian juga bisa gabung ngobrol bareng kita secara langsung melalui telepon di 0711369977. Dan kita juga live loh di channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kalian bisa kirim-kirim salam dan tanya-tanya pastinya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share YouTube kita ya. Baik Kak Adan, boleh dimulai tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Azam. Sebelumnya Kak Adan ingin ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman pendengar RRI Pro 1 di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Syukur Nikmat. Petik sekuntum bunga melati, duduk bersila di atas kaki, dengarkan kultum sepenuh hati, dapat pahala banyak rezeki. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan mampu menghitung semuanya. And the big question is, apa itu syukur nikmat? Kalau kata Mbak Google, jawabannya singkat, thanks goodness. Tapi kata guru saya di Al-Azhar, artinya itu dalam banget, yakni berterima kasih dengan sepenuh hati atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau menurut saya sih, bersyukur itu berterima kasih dalam keadaan apapun. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kepada siapa sih kita mensyukuri nikmat? Ya, tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fashkuruni yaskurukum waskuruli wala ta'furun. So remember me and I will remember you, and be grateful to me and don't deny me. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, marilah kita ingat bersama nikmat terbesar yang baru saja kita dapatkan, yakni meredanya pandemi COVID-19. 2 tahun lalu, di saat saya masih di kelas 2 dan 3 SD, kemana-mana gak boleh, ke sekolah harus memakai HP dan laptop, ketemu teman gak boleh. Malah sedihnya ada teman kita yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya akibat tempat bekerja orang tuanya ditutup.
Bahkan ada teman kita yang kehilangan orang tua, sahabat, atau kerabatnya akibat pandemi COVID-19. Alhamdulillah wa syukurillah, pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Mendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Sholikin, ada 3 cara dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Istilah saya bersyukur with love, di mana kita harus mensyukuri setiap nikmat itu dengan sepenuh hati dan dengan menyadari bahwa sepenuhnya semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita bersaksi bahwa lautan adalah ciptaan Allah. Kita bersaksi bahwa langit adalah ciptaan Allah. Kita bersaksi bahwa daratan, bumi, gunung adalah ciptaan Allah. Bahkan apa yang ada dalam tubuh kita, kepala, mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki adalah ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Lalu yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu berupa pujian dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ad-Duha ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu bersyukur dengan menyebut-nyebutnya. Contoh, pada saat mendapat nikmat, dapat uang jajan dari mama, ucapkan Alhamdulillah. Dibeliin Google Play oleh papa, ucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, memiliki banyak teman dan bisa bersekolah, ucapkan juga Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, bersyukur dengan anggota badan, yaitu sebuah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala. Contoh, rajin sholat, senang bersedekah, membaca Al-Quran, kepatuh kepada orang tua, dan suka menolong orang lain, dan masih banyak lagi. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, melalui bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahi kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki amal ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. I think that's all my speech that I delivered in this day, and thank you so much for your nice attention. Syukron kasiron. Pak Topi pakai kopiah dipakai jangan terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kasih tepuk tangan nih, keren banget. Adan kayaknya udah biasa ya? Iya, ini pengen jadi penceramah, enggak? Oh, ingin mendakwah ya? Ini sudah suka ikut lomba enggak Adan ya? Ya. Pernah ikut lomba? Pernah. Di mana kalau boleh tahu kakak? Di Bekasi. Di Bekasi. Tahun berapa itu? Tahun ini. Tahun ini dapat juara enggak? Enggak. Oh belum ya, nanti dapat juara ya. Tapi luar biasa loh, keren banget. Jadi tadi intinya bersyukur ya, Adan ya, banyak dilakukan. Masuk rajin belajar, biar prestasinya semakin tinggi nanti. Baik, kita akan lanjut lagi.
di Cerita Untuk Adik pendengar. Masih bersama Ahdan dan Azam Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali setelah lagu yang satu ini. ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره Ya, itu koleksi dari Hada Alwi dan Sulis dengan Umi. Ini tahu nggak nih lagunya? Tahu ya Azam ya? Iya. Iya, ada juga tahu suka Iya. lagunya? Suka? Suka banget ya? Suka. Oke, lanjutin Azam sama Ahdan, silakan. Kembali lagi di Cerita Adik. Masya Allah, bagus banget tausiahnya Kak Adan. Jadi nambah ilmu baru buat Kak Azam dan pendengar di rumah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat ya Kak. Amin ya robbal alamin. Harus dong Kak Azam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambah nikmat kita yang pandai bersyukur. Apalagi di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, sekarang Kak Azam ada cerita apa diri ini?
keadaan karena kemarin di malam ke-17 kita semua memperingati nuzul Quran. Hari ini Kak Azam akan menceritakan sebuah dongeng tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan turunnya wahyu pertama. Dengerin ya teman-teman. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Di usia 40 tahun ini, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut adalah tanda-tanda kenabian. Di antaranya ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang memberikan salam padanya. Saat Muhammad tidur, seringkali terjadi mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk menyendiri di Gua Hira yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal radik gandum dan air, Muhammad menuju Gua Hira. Khadijah mengantar suaminya sampai di depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Makkah terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur dengan ukuran panjang 4 hasta dan di dalamnya memiliki lebar 1,75 hasta, hanya membuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hira sebagai tempat untuk menyendiri dan merenung. Pertama, letak Gua Hira jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hira memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk dan sisi lainnya ada celah untuk menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau bisa melihat langsung bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran. Pasti ada tujuan besar di balik ini semua, kata Muhammad. Selain itu, keyakinan beliau seringkali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya aku tahu kaumku sudah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk mereka, ucap Muhammad. Hari ini adalah hari ke-17 malam Ramadan setelah 16 hari menyendiri dan merenung di Gua Hira. Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril bertubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad mimpinya menjadi nyata. Iqra, bacalah wahai Muhammad, kata Jibril. Aku tidak bisa membaca, jawab Muhammad. Pada saat itu Jibril memeluk erat Muhammad seakan roh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulanginya lagi. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya Jibril mendekat Muhammad sampai dadanya merasa sesak. Kemudian melepasnya.
lalu mengulanginya lagi. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad. Namun Muhammad mengubah jawabannya. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan. Lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka dengan peristiwa aneh yang akan mengubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam wujud malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang dan Muhammad meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Lalu apa yang terjadi pada Muhammad sesampainya di rumah? Sebelum dilanjut, Kak Azam ingatkan sekali lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa gabung buat ngobrol bareng kita di 0711369977 atau chat di channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, kita dengar dulu satu lagu berikut ini. Tetap di Cerita Adik. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana wa filana, Mama doya wasi al-karomi. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rabbi ajani wal taroji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rabbi ajani wal taroji.
sholatnya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah. Balik lagi di cerita adik Kak Azam, lanjutin ya. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya sudah pulang lalu mendekatinya. Selimuti aku, pintanya kepada Khadijah. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja dia menyelimutinya. Khadijah pun tidak bertanya apapun dengan suaminya tentang apa yang baru saja terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Aku khawatir dengan keadaan diriku sendiri, wahai istriku, ucap Muhammad. Wahai suamiku, tidak, demi Allah, jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinamu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin. Engkau selalu menjamu tamu yang datang dan menolong orang yang menegakkan kebenaran, jawab Khadijah. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Waroko? Beliau pasti tahu mengenai hal ini, ucap Khadijah. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Waroko, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dengan Khadijah, Waroko terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Tanya Waroko. Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin dia ceritakan kepadamu, jawab Khadijah. Ceritakanlah, jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dialaminya kepada Waroko. Waroko menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan bersungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah malaikat yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja tubuhku masih gagah kelak pada saat itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu akan mengusirmu, ucap Waroko. Benarkah mereka akan mengusirku? Tanya Muhammad. Iya, tidak ada rasul yang diutus pada kaumnya, melainkan akan dimusuhi bagi mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat kau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang aku miliki, jawab Waroko. Mendengar penjelasan Waroko, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa di mana tidak ada wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa putus asa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 6982, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa tidak turun wahyu begitu lama,
sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati, yang membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau berada di atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Ucap Jibril hingga hati dan jiwa beliau tenang. "Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu," ucap Muhammad. Waroko meninggal dunia pada masa tidak diturunkannya wahyu. Waroko meninggal dengan mulia karena dia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat, dan memberikan waktu pada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu yang selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddasir ayat 1 hingga 7. "Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Setelah itu, wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Nah, demikianlah akhir peristiwa kenabian dan diturunkannya wahyu pertama. Selesai deh ceritanya. Yeay, alhamdulillah. Bagus ya ceritanya. Hikmah yang bisa kita ambil apa ya Kak dari kisah tadi? Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah, dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Iya, sekarang waktunya Azam sama Ahdan untuk membaca chatting yang sudah masuk. Iya, ada yang sudah masuk, Ahdan sama Azam bisa dibaca. Dan juga jangan lupa mengajak teman-teman yang mau gabung di line telepon Azam, di mana nomornya? Di 369977. Ya, silakan Ahdan apa Azam yang mau baca dulu chatting? Azam dulu. Boleh, silakan Azam. Dari Diana di PS. "Kak Azam dan Kak Adan semangat ya." "Iya Kak, terima kasih ya." Lalu dari Hayatuddin Zakaria. Masya Allah, Ahdan salam dari Pak Hayat. Iya, sama-sama Pak Hayat. Liatin terus ya. Dari Mardiana Azam. "Halo Kak Azam dan Kak Adan." "Halo juga Kak." Dari Nanda Manjaja. Semangat Kak Ahdan, semoga Allah mudahkan. Iya, sama-sama Mama. Dari Muhammad Yuniarto. "Semangat Adan dan Azam, siarannya nanti dikasih THR." Wah, Wow. iya Kak. Bentar Azam, tadi ada yang mau ngasih THR ya? Oh iya tuh, luar biasa tuh rezekinya Azam nanti sama Ahdan ya. Lanjut lagi. Semangat Kak. Iya, sama-sama. Dari Ana Primasari. "Semangat Kakak." "Iya juga." Semangat. Dini. Keren Kak Azam dan Kak Ahdan, semangat terus ya siaran dan puasanya. Salam dari Hana. Ya, sama-sama. Gak akan ada yang bolong kok. Dari Ciida. "Alhamdulillah, semangat keadaan, sukses dunia akhirat ya anak soleh." Wilta Purnamasari. Masya Allah, semangat ya Kak Ahdan. Iya, Kak Ahdan akan semangat.
Dari Ayu Lestari. Masya Allah, Kakak Adan sukses terus. Salam dari Ibu Ayu. Coba. Iya, itu ibu gurunya ya? Iya. Alhamdulillah, monitor semua nih kayaknya ya. Lanjut lagi, masih ada yang masuk? Dari Fiona Tamzil, semangat abang, keren. Iya, ini ada Bang Azam. Ini dari teman. Iya, oke. Lanjut. Dari Azania Alif Bian. Semangat kakak-kakak. Iya, makasih ya. Dari Pramudita Pratiwi Utami, keren kakak Ahdan. Iya, makasih ya pujiannya. Dari Eka Armawati. Semangat Azam, Bunda dukung Azam terus berprestasi. Iya, makasih ya Kak Eka. Dari Muhammad Fatian Atar, selamat keadaan, semoga sukses dan tercapai apa-apa yang dicita-citakan. Iya, amin. Dari Nanda Majaja. Masya Allah, tausiahnya Kakak Adan bagus banget. Dari Epi Triani, semangat keadaan, salam dari Alvina. Iya, terima kasih Alvin. Dari Siti Nurfitriani. Semangat Kakak Zahid Azam. Oke. Dari Muhammad Fatian Atar, selamat kakak Ahdan, keren banget. Iya, makasih. Dari Siti Nurfitriani. Wih, Kakak Zahid keren. Iya, makasih ya. Dari Muhammad Faigan, Kak Ahdan keren. Iya, makasih udah muji. Dari Anita Sari Darussalam. Masya Allah, keren Kakak Zaid Azam. Semangat ya, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Makasih ya. Dari Agus Manjaya Raden Intan, Masya Allah sukses ya Kak Ahdan, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh solehah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan sunnah dan paham dalam agama dan diberkahi di dunia dan di akhirat. Ya, makasih, semoga Amin. terwujud. Dari Melia Siska. Makin keren Kak Zahid. Oke, makasih ya Kak. Dari Umi Cedrik, wah Ahdan keren, salam dari Cedrik. Iya, sama-sama. Oke, lanjut. Sepertinya habis. Habis. Ada. Ya, habis. Ada juga habis? Ya, habis. Oke, tanpa terasa kita sudah menutup. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih. Silakan tuh, belum selesai kayaknya. Siapa nih? Oh, dari Azam dulu. Ahdan ya? Ya, tadi udah baca chatting. Oke, lanjut ke naskahnya. Oke, silakan Ahdan. Bagus ya ceritanya, hikmah. Iya, lanjut dulu. Bersama Kak Ahdan dan Kak Azam di sini. Nah, Kak Azam, setelah kita dengarkan tausiah dan cerita tadi, sekarang waktunya kita tunggu telepon dari teman-teman pendengar di rumah. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0711369977 atau chat di channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Iya. Sambil menunggu telepon kita akan bacakan komentar yang sudah dikirim teman-teman di Iya, live streaming channel oke. YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tadi udah dibaca ya? Oke, tadi udah dibaca chattingnya kan? Iya. Udah ya, lanjut Sekarang lagi. telepon. Iya. Oke, lanjut lagi. Untuk Kak Ahdan itu sudah dibaca semua. Kita mau nutup, silakan Kak Ahdan. Iya. Nah Kak Adan, barusan tadi kita sudah membacakan komentar teman-teman dan menerima telepon dari pendengar di rumah. Ngomong-ngomong Kak Adan, gak terasa ya sudah 1 jam kita menemani teman-teman di rumah ya Kak. Iya ya Kak, seru banget hari ini. Sampai nggak terasa sudah 1 jam. Iya Kak, saatnya kita berpamitan sama teman-teman pendengar di rumah Kak. Terima kasih untuk Kak Adan yang sudah menemani Kak Azam berbagi cerita dan tausiah buat teman-teman pendengar di rumah hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah komen dan bergabung melalui telepon tadi ya. Sama-sama Kak Azam, Kak dan juga seneng banget bisa hadir berbagi cerita sambil menemani teman-teman menunggu waktu berbuka puasa di rumah hari ini.
Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kak Adan dan Kak Azam menemani kalian semua. Semoga cerita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus nonton dan dengerin cerita adik di channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, kami berdua mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Saya Kak Ahdan Dan saya Kak Azam pamit undur diri. Salam literasi, Salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata. Terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Gelisahku tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ore, hidup kancil, hidup kancil. Kancil binatang yang cerdik. Suruh mereka yang baru saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng